Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Wijaya, NIM 2103201114. Di sini saya akan membahas tentang materi kerangka kerja manajemen risiko. Yang pertama, sebelum lebih jauh kita akan menjelaskan tentang kerangka kerja manajemen risiko, yaitu membantu dalam mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu. Di mana tujuan kerangka kerja manajemen risiko ini, kerangka kerja manajemen memastikan bahwa informasi tentang risiko yang berasal dari proses manajemen risiko secara memadai dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemenuhan akuntabilitas di semua tingkat organisasi yang relevan. Di mana ini ada aspek manajemen risiko. Yang pertama itu prinsip manajemen risiko, di mana prinsipnya itu yang pertama menciptakan dan melindungi nilai. Yang kedua, bagian terpadu dari semua proses dalam organisasi. Yang ketiga, bagian dari pengambilan keputusan. Keempat, eksplisit ditujukan pada ketidakpastian. Yang kelima, sistematik, terstruktur dan tepat waktu. Yang keenam, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Yang ketujuh, disesuaikan dengan penggunaannya. Yang kedelapan, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Yang kesembilan, transparan dan inklusif. Yang kesepuluh, dinamis, berulang dan responsif terhadap perubahan. Yang 11, memfasilitasi perbaikan terus-menerus dari organisasi. Yang keduanya itu ada kerangka kerja manajemen risiko, di mana terdapat mandat dan komitmen, rancangan kerangka kerja untuk pengelolaan risiko, pengimplementasian manajemen risiko, pemantauan dan tinjauan suatu kerangka kerja, perbaikan perkenalan jutaan terhadap suatu kerangka kerja. Yang ketiga ada proses manajemen risiko, yaitu yang pertama komunikasi dan konstruksi, di mana penerapan suatu konteks yaitu masuk dalam identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko. Selanjutnya ada komponen kerangka kerja manajemen risiko. Yang pertama mandat dan komitmen, itu bagi menjadi 4. Yang pertama, desain kerangka kerja pengelolaan risiko, yaitu ada bagiannya. Yang pertama, memahami organisasi dan konteksnya. Yang kedua, menetapkan kebijakan manajemen risiko. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, integraris ke dalam proses organisasi. Yang kelima, sumber daya. Yang keenam, membangun mekanisme komunikasi internal dan pelaporan. Yang tujuh, membangun komunikasi eksternal dan mekanisme pelaporan. Yang sini yang keduanya, menerapkan manajemen risiko terbagi menjadi dua. Yang pertama, menerapkan kerangka kerja untuk mengelola risiko. Yang kedua, pelaksanaan proses manajemen risiko. Yang ketiga ada pemantauan dan peninjauan, yaitu kerangka. Yang keempat ada perbaikan kerangka kerja dan berkesinambungan. Di sini ada penyusunan desain kerangka kerja manajemen risiko. Pada dasarnya meliputi dua aspek, yaitu aspek pemahaman terhadap konteks organisasi dan aspek tata kelola manajemen risiko. Yaitu aspek pertama merupakan landasan untuk memahami situasi di mana manajemen risiko akan diterapkan, sedangkan aspek kedua menjabarkan elemen-elemen yang diperlukan untuk penerapan manajemen risiko dengan baik. Di sini yang pertama, memahami organisasi dan konteksnya, di mana konteks organisasi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cara sebuah organisasi beroperasi, mengembangkan strategi dan mencapai tujuannya. Konteks organisasi melibatkan pemahaman tentang berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan organisasi. Yang kedua ada tata kelola manajemen risiko, di mana tata kelola manajemen risiko adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk membantu para pemilik saran atau pemilik risiko dalam mengelola peluang dan ancaman risiko.
bagi tercapainya sasaran secara struktur dan terkendali, di mana penerapan manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis maupun operasional perusahaan sebagai wujud dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, di mana tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan merupakan sebuah pendekatan terpadu yang bekerja sama dengan tujuan memastikan objektif organisasi tercapai melalui optimalisasi dari sisi sumber daya, instansi dan organisasi, proses dan teknologi. Yang ketiga ada kebijakan manajemen risiko, di mana manajemen risiko adalah proses pengelolaan, monitor dan pengendalian risiko yang ditimbulkan dari aktivitas suatu organisasi, mana manajemen risiko meliputi serangkaian kebijakan, prosedur, kontrol dan metodologi yang diterapkan untuk mengidentifikasi, mengukur dan memastikan risiko yang ada, di mana tujuan dari manajemen risiko adalah untuk menjamin pemahaman, pengukuran dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan tujuan organisasi. Yang keempat ada akuntabilitas, di mana akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang, yaitu pemimpin, pejabat atau pelaksana, di mana itu menyangkut suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang kelima ada integrasi ke dalam proses organisasi, di mana integrasi itu sendiri mengacu pada proses menghubungkan atau menggabungkan dua atau lebih komponen, elemen atau sistem menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Ini melibatkan menyatukan bagian-bagian yang berbeda untuk menciptakan entitas yang bersatu atau terkonsep. Yang keenam ada sumber daya, yang seperti yang kita ketahui sumber daya adalah input untuk menghasilkan barang dan jasa dalam perekonomian, di mana kita sering menyebutnya sebagai faktor produksi. Dalam bisnis, aset perusahaan mewakili sumber daya. Perusahaan menggunakannya untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan menghasilkan laba. Yang ketujuh ada pembuatan mekanisme komunikasi internal, di mana pembuatan mekanisme komunikasi internal ini mendapatkan informasi tentang bagaimana membuat mekanisme komunikasi internal yang efektif dan efisien di suatu organisasi atau perusahaan, termasuk langkah-langkah, alat, strategi, dan contoh yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara karyawan, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedelapan ada pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelaporan, di mana komunikasi eksternal adalah jenis komunikasi yang terjadi ketika organisasi berkomunikasi dengan entitas di luar organisasi untuk membangun brand awareness dan menciptakan citra perusahaan yang baik di mata target audiens dan masyarakat luas. Dan selanjutnya memahami organisasi dan konteksnya, di mana konteks eksternal organisasi antara lain yang pertama itu lingkungan budaya, politik, hukum, ekonomi, teknologi, geografis, kondisi alam, baik secara domestik, regional maupun internasional. Yang kedua, faktor kunci dan kecenderungan yang mempunyai dampak terhadap sasaran organisasi. Yang ketiga, persepsi dan nilai-nilai yang dianut para pemangku kepentingan eksternal organisasi. Konteks eksternal organisasi antara lain yang pertama, kapabilitas organisasi dalam pengertian sumber daya dan pengetahuan. Yang kedua, sistem informasi, arus informasi, dan proses pengambilan keputusan, baik formal maupun informal. Yang ketiga,
para pemangku kepentingan internal. Yang keempat, kebijakan, saran, dan strategis yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Kelima, persepsi, di mana nilai-nilai dan budaya organisasi. Yang keenam, standar dan model acuan yang digunakan oleh organisasi. Yang ketujuh, struktur, misalnya overgrants dan peran dan akuntabilitas, di mana yang selanjutnya ada tata kelola manajemen risiko, di mana meliputi unsur-unsur kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas pelaksanaan, perencanaan manajemen risiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, dan mekanisme komunikasi, serta pelaporan pelaksanaan manajemen risiko, baik internal maupun eksternal. Satu hal lagi yang biasanya penting dalam tata kelola manajemen risiko adalah kesamaan bahasa, yaitu penggunaan istilah-istilah dalam penerapan manajemen risiko. Materi selanjutnya ada kebijakan manajemen risiko. Yang pertama, hubungan antara kebijakan manajemen risiko dengan sasaran organisasi serta kebijakan lainnya, di mana itu sangat berkaitan dalam konteks visi dan misi organisasi. Manajemen secara berkala menetapkan berbagai saran organisasi dan strategi. Hal ini mewujudkan serta melakukan penyelarasan secara top down dan bottom up melalui proses perencanaan perusahaan dan informasi strategi. Yang selanjutnya ada alasan penerapan manajemen risiko, di mana penerapan ini membantu perusahaan mencapai visi dan misi. Yang kedua, mencegah perusahaan mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan. Yang keempat, menjaga kepercayaan stakeholder. Yang ketiga, akuntabilitas dan tanggung jawab untuk manajemen risiko, di mana terhadap proses manajemen risiko itu akuntabilitas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan penilaian risiko, sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan penilaian risiko, bagaimana penilaian risiko akan dilaporkan dan ditinjau. Penilaian risiko ini dapat memproses manajemen risiko secara umum. Yang keempat, cara menanganinya bila terjadi benturan kepentingan, di mana kita harus memprioritaskan atau mengutamakan kepentingan publik. Yang kedua, menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan. Yang keempat, menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan ini. Yang kelima, kemampuan organisasi dalam menerima risiko, risk appetite, dan jenis risiko yang tidak dapat diterima, di mana kita harus tahu dulu apa itu risk appetite. Yaitu risk appetite adalah tingkat risiko yang dapat diterima oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, di mana tujuan yang dapat dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif dan bertanggung pada preferensi risiko organisasi. Ia merupakan bagian integral dari manajemen risiko yang efektif karena membantu organisasi untuk mengambil risiko yang sesuai dengan toleransi risiko mereka dan meminimalkan risiko yang tidak diinginkan. Ini dapat juga diartikan sebagai sebuah kesediaan untuk menerima risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Misalnya, suatu organisasi yang mengoperasikan bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi mungkin lebih cenderung untuk mengambil risiko yang lebih besar. Di sisi lain, organisasi yang memiliki tujuan, kemampuan, dan stabilitas akan lebih berhati-hati untuk mengambil risiko. Selanjutnya, jenis risiko yang tidak dapat diterima yaitu risiko murni, di mana risiko murni ini adalah ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya dengan suatu peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan, di mana risiko murni adalah suatu risiko
risiko yang bila mana terjadi memberikan kerugian yang sangat besar. Yang keenam, proses, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengelola risiko, di mana 3 langkah penting proses manajemen risiko adalah identifikasi risiko, analisis dan penilaian risiko, dan mitigasi pemantauan risiko. Identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi dan menilai ancaman terhadap sebuah organisasi, operasinya dan tenaga kerja. Yang ketujuh, ketersediaan sumber daya bagi mereka yang mendapatkan akuntabilitas serta tanggung jawab dalam mengelola risiko. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu akuntabilitas. Mana akuntabilitas ini berarti menjalankan peran dan tugas secara bertanggung jawab sesuai dengan yang seharusnya. Itu dapat berlaku untuk individu, departemen, perusahaan, atau organisasi lain. Yang kedelapan, bagaimana kinerja manajemen risiko akan diukur dan dilaporkan. Mana manajemen risiko ini adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuannya adalah mengurangi dan meminimalisir dampak negatif dari risiko yang ditimbulkan sehingga bisa memaksimalkan peluang yang ada. Dalam konteks ini, kinerja manajemen risiko akan diukur dan dilaporkan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi risiko, di mana identifikasi risiko ini adalah langkah pertama mengidentifikasi semua potensi risiko di tempat kerja. Ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh tentang apa yang dapat berpotensi membahayakan pekerja. Yang kedua, analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi seberapa besar risiko tersebut. Analisis risiko melibatkan menetapkan kemungkinan risiko muncul dan apa saja hasil dari risiko tersebut. Evaluasi risiko penting karena berguna untuk membandingkan keparahan masing-masing risiko dan mengurutkannya berdasarkan konsekuensinya. Yang ketiga adalah penilaian risiko, di mana setelah analisis risiko dinilai berdasarkan dampak dan probabilitasnya. Penilaian ini membantu mengidentifikasi risiko yang paling signifikan dan memprioritaskan tindakan mitigasi. Yang keempat, memantau dan mengendalikan risiko, mana manajemen risiko melibatkan pemantauan terus-menerus secara bertahap risiko yang ada. Mengendalikan risiko dilakukan dengan mengimplementasikan tindakan pencegahan dan mengurangi dampak risiko. Yang kelima ada komunikasi risiko, di mana hasil dari manajemen risiko harus dilaporkan secara transparan kepada stakeholder. Kemudian risiko melibatkan menyampaikan informasi tentang risiko, tindakan mitigasi, dan pengembangan risiko kepada pihak yang terkait, di mana dengan mengikuti proses ini perusahaan dapat menjaga stabilitas untuk mengurangi kerugian dan memaksimalkan peluang yang ada. Terakhir ada komitmen untuk selalu melakukan review dan verifikasi secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko, kerangka kerja dan manajemen risiko, dan perbaikan secara berlanjut. Yang selanjutnya ada akuntabilitas, di mana di sini menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, penerapan, dan merawat kerangka kerja manajemen risiko, menentukan masing-masing pemangku risiko atau risk owner yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penanganan risiko dan menjaga pengendalian risiko, serta melaporkan informasi tentang risiko, menetapkan ukuran kinerja, mekanisme melaporkan internal dan eksternal, serta proses skalasinya sampai ke pimpinan puncak organisasi, memastikan tersedianya sistem pemberian persetujuan, pengakuan, dan
hadiah, dan sanksi. Sini selanjutnya ada integrasi ke dalam proses organisasi, di mana proses manajemen risiko harus menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan bisnis, perencanaan strategi, penyusunan rencana bisnis, dan proses manajemen perubahan untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko ini dapat ditetapkan dan manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari praktik-praktik organisasi serta proses bisnis. Selanjutnya ada sumber daya, di mana personalia dengan pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang memadai serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya lain yang diperlukan untuk tahap penerapan manajemen risiko, proses dan prosedur terdokumentasi dengan baik dan sistematis dokumentasinya. Sistem informasi dan manajemen pengetahuan atau knowledge management system. Selanjutnya ada pembuatan mekanisme komunikasi internal dan pelaporan, di mana komponen kunci kerangka kerja manajemen risiko dan setiap perubahan yang terjadi dapat dikomunikasikan dengan baik di seluruh pihak terkait. Tersedianya cukup laporan tentang efektivitas kerangka kerja manajemen risiko dan hasil dari proses manajemen risiko. Informasi hasil penetapan manajemen risiko selalu tersedia di setiap tingkatan yang memerlukan dan pada waktu yang diperlukan. Penyelenggaraannya proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan internal. Selanjutnya ada pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelapor, di mana pengikutsertaan pemangku kepentingan eksternal dan memastikan terjadinya proses komunikasi yang efektif. Pelaporan ke pihak eksternal sesuai dengan tuntutan kepatuhan hukum serta penerapan good corporate governance. Melaksanakan pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, menyampaikan umpan balik dan laporan atas proses komunikasi konsultasi, menggunakan komunikasi untuk membina dan meningkatkan kepercayaan kepada organisasi, berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan terutama pada saat terjadi krisis atau keadaan darurat. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko. Yang pertama, penerapan kerangka kerja manajemen risiko, di mana menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja ini. Selanjutnya, menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko pada proses-proses organisasi, mematuhi semua ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendokumentasikan proses pengambilan keputusan termasuk proses penentuan saran yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen risiko. Selanjutnya, menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko, melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko memang sesuai dengan kebutuhan dan juga efektif. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko. Penerapan proses manajemen risiko pada tahap ini, pengguna metode penetapan proses bisnis akan diberikan kontribusi yang besar, terutama melalui identifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Metode yang digunakan antara lain adalah FMEA, yaitu Failure Mode Effects and Analysis, Risk Breakdown Structure yang disebut dengan RBS, dan CRSA, Control Risk Step Assessment, dan lain-lain. Di sini ada prinsip dasar untuk penerapan manajemen risiko pada proses bisnis. Memahami apa saja sasaran, objektif atau proses bisnis tersebut, di mana sasaran bisnis adalah target bisnis yang dinyatakan secara spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu.
Sasaran ini mewakili hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Pentingnya untuk memastikan bahwa hasil tersebut dapat diukur sehingga kita dapat menilai kemajuan dan mengambil langkah korektif jika sasaran tidak tercapai sesuai yang ditetapkan. Sasaran bisnis membantu mengarahkan organisasi dan orang-orang di dalamnya. Manajemen menetapkan sasaran untuk memberikan fokus yang jelas dan disepakati mengenai arah bisnis. Sasaran bisnis dapat terkait dengan pertumbuhan laba, pangsa pasar, dan lainnya. Sebuah bisnis mungkin memiliki lebih dari satu sasaran, dan sasaran yang baik harus selaras dengan tujuan dan visi keseluruhan perusahaan. Di sini kita harus mengetahui perbedaan antara sasaran bisnis dan tujuan bisnis, di mana tujuan bisnis adalah gambaran besar tentang arah yang ingin dicapai oleh bisnis di masa depan. Misalnya perusahaan ingin menjadi pemimpin pasar. Yang sedangkan sasaran bisnis yaitu menjelaskan secara rinci bagaimana mencapai tujuan bisnis. Sasaran ini terukur dan spesifik. Contohnya menetapkan peningkatan pangsa pasar sebesar 10% dalam 3 tahun ke depan. Mengidentifikasi apa saja yang dapat menghambat tercapainya sasaran bisnis, di mana kurangnya informasi dalam kegiatan bisnis yang dijalankan, di mana ketika kita kurangnya wawasan untuk membuka suatu bisnis dapat mengakibatkan bisnis kita itu tidak berjalan dengan lancar, maka dapat menimbulkan terhambatnya sasaran bisnis. Selanjutnya, pengendalian. Apakah yang harus dilakukan agar risiko-risiko tersebut dapat ditiadakan atau dikurangi, di mana tindakan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa kemungkinan kesalahan dalam suatu proses dapat dihindari atau dicegah. Dalam manajemen risiko, prinsip tindakan pengendalian ada dua, yaitu menangani sumber risiko dan menangani dampak risiko. Dimana dalam mengelola risiko bisnis, pemahaman mendalam terhadap sumber risiko fisik, sosial, dan finansial menjadi kunci kesuksesan. Dengan mengidentifikasi risiko pada tingkat perusahaan, merumuskan strategi mitigasi yang tepat, dan terlibat dalam inisiatif CSR yang terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap ketidakpastian. Selanjutnya, dapat menangani dampak risiko itu, mana manajemen risiko membantu perusahaan mengenali dan mengatasi risiko-risiko potensial yang bisa menyebabkan kerugian keuangan, dan dengan merencanakan tindakan mitigasi yang efektif, perusahaan dapat mengurangi dampak risiko seperti bencana alam atau fluktuasi harga komoditas. Selanjutnya, dari prinsip-prinsip dasar, maka dikembangkan beberapa hal guna mempersiapkan penerapan manajemen risiko. Yang pertama itu proses bisnis, di mana proses bisnis adalah sebuah kumpulan aktivitas yang menghasilkan keluaran yang bernilai bagi pelanggan, di mana proses bisnis juga dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan kegiatan dalam bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Kegiatan proses bisnis dapat dilakukan baik secara manual maupun dengan bantuan sistem informasi. Proses bisnis juga dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan aktivitas yang menerima satu atau lebih masukan, input, dan menghasilkan keluaran yang bernilai bagi pelanggan. Di mana secara spesifik, proses bisnis adalah langkah-langkah yang sering diulang berkali-kali oleh banyak pengguna dengan cara standar dan dioptimalkan. Proses bisnis ini adalah sekumpulan aktivitas menerima satu atau
lebih. Yang kedua, ukuran keberhasilan proses, di mana adalah ukuran kualitatif yang digunakan organisasi untuk melacak, mengukur, dan menilai kinerja bisnis mereka. Bisnis juga dikenal sebagai metrik kinerja karena membantu berbagai aspek kinerja perusahaan atau proyek. Mana pentingnya proses bisnis terletak pada kemampuan untuk membantu organisasi bekerja lebih efisien dan efektif. Proses yang baik dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memfasilitasi pencapaian target strategis. Yang ketiga, ukuran risiko dengan kriteria risiko, mana ukuran standar beberapa besar kemungkinan atau frekuensi atau likelihood risiko akan terjadi dan seberapa besar dampak atau konsekuensi yang mungkin yang akan dihadapi dari risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Yang keempat, tindakan pengendalian, di mana pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di mana fungsi pengendalian atau controlling memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan dan sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengendalian digunakan oleh para manajer untuk membuat langkah-langkah agar seluruh komponen di dalam sebuah organisasi dapat sejalan dengan apa yang diinginkan dan yang telah direncanakan. Selanjutnya, dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, hendaknya yang pertama menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja ini. Yang kedua, menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko pada proses-proses organisasi. Yang ketiga, mematuhi semua ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, mendokumentasikan proses pengambilan keputusan termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen risiko. Yang kelima, menyelenggarakan sosialisasi dan pelantikan manajemen risiko. Yang kelima, melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko memang sesuai kebutuhan dan efektif. Selanjutnya, pemantauan dan tinjauan kerangka kerja, dimana untuk memastikan bahwa manajemen risiko efektif dan menunjang kinerja organisasi, maka manajemen organisasi hendaknya menetapkan ukuran kerja, dimana yang dimaksud dengan menetapkan ukuran kinerja adalah proses pengumpulan, analisis, atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari seorang individu, grup, organisasi, sistem, atau komponen. Yang mengukur kemajuan penerapan manajemen risiko secara berkala dibandingkan dengan rencana awal, di mana aktivitas kerangka kerja dan penerapan manajemen risiko perlu dikaji secara berkala dengan mengukur kinerja manajemen risiko terhadap sasaran, rencana, implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan, dan memastikan kontribusi kerangka penerapan manajemen risiko terhadap pencapaian sasaran-sasaran organisasi. Yang ketiga, meninjau secara berkala apakah kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana penerapan masih tetap sesuai dengan konteks internal dan eksternal organisasi. Yang keempat, memastikan apakah kebijakan risiko dipatuhi, memantau bagaimanakah penerapan rencana manajemen risiko dan kepatuhan dalam menyampaikan laporan risiko secara berkala. Yang kelima, memantau efektivitas kerangka kerja manajemen risiko. Selanjutnya, mengenai uraian apa yang harus
harus dimonitor dan ditinjau dapat dilihat lebih rinci pada lembaran kerja profil proses. Yang pertama, patokan pertama adalah ukuran keberhasilan, di mana faktor patokan ukuran keberhasilan ini adalah kriteria keberhasilan adalah patokan ukuran tingkat pencapaian prestasi belajar yang mengacu pada kompetensi dasar dan standar kompetensi yang ditetapkan yang mencirikan penguasaan konsep atau keterampilan yang dapat diamati dan diukur. Yang kedua, patokan kedua adalah langkah pengendalian, di mana terdapat 4 langkah utama dalam pengendalian organisasi, yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditentukan, dan mengambil tindakan koreksi atau perbaikan jika terjadi penyimpangan. Patokan ketiga adalah risiko yang diantisipasi, di mana cara mengantisipasi risiko usaha adalah yang pertama, menentukan skala prioritas. Dalam manajemen risiko usaha, rencana yang harus selalu disiapkan adalah menyusun prioritas. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi. Melalui skala prioritas ini, perusahaan bisa mengantisipasi risiko terbesar terlebih dahulu. Yang kedua, asuransi. Menggunakan jasa asuransi dapat secara signifikan mengantisipasi dan mengatasi risiko-risiko usaha, terutama risiko yang dapat dipindahkan. Asuransi yang bisa digunakan antara lain adalah asuransi jiwa, asuransi aset, dan asuransi usaha. Yang ketiga, membatasi liabilitas. Salah satu cara yang lain mengantisipasi risiko bisnis adalah dengan membatasi liabilitas, yaitu dengan mengubah perusahaan menjadi perseroan terbatas atau PT, sehingga pemilik bisnis tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. Yang keempat, membatasi pelanggan berisiko tinggi, di mana pelanggan berisiko tinggi yang dimaksud di sini adalah pelanggan yang mungkin menggunakan sistem kredit atau hutang dalam penggunaan jasa atau pembelian barang dari perusahaan. Perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan semacam ini dan membatasinya, terutama untuk perusahaan yang baru saja merintis. Yang kelima, memastikan kualitas, di mana kunci utama dari sebuah usaha yang sukses dan berkelanjutan adalah kualitas produk yang terjaga. Perusahaan bisa menjaga kualitas dengan melakukan percobaan atau tes terhadap produk sebelum diluncurkan ke pasar atau diubah. Yang keenam, mengendalikan perkembangan perusahaan. Hal ini terkait dengan karyawan yang diberi target tertentu oleh perusahaan, sehingga mereka memiliki kemungkinan untuk mengambil risiko tinggi demi mencapai target tersebut. Risiko tinggi ini tentu bisa berdampak buruk pada perusahaan apabila gagal. Yang ketujuh, membentuk tim manajemen risiko. Dengan adanya tim khusus yang menangani manajemen risiko, pengusaha dan perusahaan secara keseluruhan bisa berfokus mengerjakan dan memperbaiki hal-hal fundamental lainnya. Sementara antisipasi risiko dilakukan oleh tim khusus tersebut, di mana pemilihan anggota dalam tim ini juga penting karena dalam tim tersebut diperlukan seseorang yang sudah berpengalaman mengenai risiko usaha. Patokan keempat adalah sasaran bisnis, di mana setiap proses bisnis harus memiliki tujuan yang jelas. Pertama-tama, identifikasi apa yang ingin kamu capai dengan proses bisnis tersebut. Tujuan ini harus spesifik, terukur dan relevan dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Yang terakhir ada perbaikan kerangka kerja secara berkelanjutan, di mana pengecekan merupakan proses memantau dan memeriksa apakah rencana yang ditetapkan telah diterapkan secara benar.
di mana jika telah diterapkan secara benar akan menghasilkan seperti yang diharapkan, dan jika terdapat penyimpangan maka dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan hasil cek serta perbaikan secara awal sesuai dengan kebutuhan yang bersifat dinamis. Tindakan perbaikan sesuai dengan hasil monitoring pada tahap sebelumnya yang akan meningkatkan kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana manajemen risiko. Tindak lanjut ini diharapkan akan meningkatkan dan memperbaiki manajemen risiko organisasi serta budaya risiko organisasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.